Saudara-saudariku terkasih, salam berkah hari baru. Kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui Renungan Harian. Selamat mengikuti. Saudara-saudariku, marilah kita mendengarkan pewartaan Sabda Tuhan. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Matius, pasal 17 ayat 1-9. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, andaikan pagi ini sewaktu Anda terjaga dari tidur dan menemukan situasi atau keadaan, entah apapun itu, yang memang belum atau tidak bisa diubah dan butuh diterima apa adanya, saya berharap Anda hari ini berani memilih untuk merasakan hal yang berbeda, yaitu jangan pernah kehilangan pengharapan dan semangat untuk mengalami hari baru ini. Sebab kita sungguh tidak pernah tahu apakah sesuatu yang kita pikirkan dan rasakan buruk di hari kemarin akan selamanya bermakna buruk dalam hidup kita. Jadi, tetap tinggal dalam ingatan dan perasaan tidak menyenangkan itu, ibarat kendaraan yang dipaksa untuk mogok. Padahal dia baru benar-benar berfungsi sebagai kendaraan kalau bisa berjalan maju dan membawa kita ke suatu tujuan. Juga bukan membawa kita malah mundur, menjauh dari tujuan. Kita bersyukur di hari ini, kutipan firman Tuhan yang ditawarkan dari teks tentang kisah penampakan kemuliaan Tuhan, yaitu Injil Matius pasal 17 ayat 1-9. Bagi saya, ini seolah menjadi simbol penting bukan hanya untuk orang-orang beriman dahulu, tetapi juga di zaman ini. Dan memang, perikop Injil Matius ini merupakan paparan kesaksian iman dari penulis Injil dan juga para rasul pada waktu itu. Persisnya, setelah mereka sendiri mengalami peristiwa misteri kebangkitan Yesus. Sementara itu, seperti di zaman kita ini, tidak sedikit orang beriman atau jemaat Kristen hidup dalam situasi sulit dan kesusahan. Mereka membutuhkan titik terang berupa peneguhan dan dukungan supaya tidak merasa semakin menderita dan berjalan sendiri. Saudara-saudari terkasih, demikian juga teks ini dimaksudkan untuk orang beriman yang berada dalam situasi mulia hidupnya,
seperti Petrus yang mau bertahan saja dalam momen mulia di atas gunung. Ibaratnya, pengennya selalu Paskah. Mereka perlu diingatkan juga, jangan sampai jalan menuju kemuliaan hidup yang sesungguhnya terlupakan. Saudara-saudariku terkasih, melalui perikop pendek ini, penulis Injil menunjukkan isi kesaksian iman yang cukup padat. Intinya, Yesus yang bangkit dan diakui sebagai Tuhan itu adalah anak yang berada dalam kemuliaan Allah Bapa. Yesus itu sudah lama dinubuatkan dan disiapkan para nabi. Dan juga, tentang kemesiasan Yesus bukanlah pemberian dari manusia, tetapi keputusan dari Allah Bapa. Selanjutnya, penulis Injil juga mengingatkan hal mendasar terhubung dengan situasi yang dialami para murid atau orang-orang yang percaya, yaitu bahwa Mesias, anak Allah yang mulia itu, sekaligus hamba Tuhan yang taat dan rendah hati dalam pelayanan, menanggung penderitaan, dan menyerahkan nyawa demi sesama manusia, termasuk kita semua. Melalui penderitaan itu, Yesus sampai kepada kemuliaan sejati. Saudara-saudariku, pertanyaannya adalah, apakah itu berarti kita wajib menderita atau sengaja membuat hidup kita menderita, barulah kemudian kita bisa mulia seperti Yesus? Saudara-saudariku, sabar, tidak perlu buru-buru dan gelisah. Penderitaan sebenarnya tidak melulu pada keadaan atau situasi buruk itu sendiri. Tidak jarang, seseorang menderita dikarenakan pilihan pribadi untuk tetap berada dalam situasi buruk. Entah menyangkut pikiran, entah perasaan. Karena itu, barangkali kita pernah melihat orang hidup susah, tetapi kok selalu bisa tersenyum ya? Ramah terhadap orang lain, suka membantu, dan hidup tanpa ketakutan karena kemiskinan atau keterbatasannya. Sebaliknya, ada pula orang yang sangat berkecukupan dan bahkan berkelimpahan, tetapi tampak menanggung beban tak terkira beratnya. Tertutup hidupnya, sulit memikirkan atau mengatakan hal positif pada orang lain. Kalau begitu, tanpa harus dicari-cari pun, penderitaan pasti ada di kehidupan setiap orang. Memang ada yang mengalami penderitaan dalam arti konkret, entah karena keterbatasan fisik, atau kondisi sosial, sakit, cacat, kemiskinan. Maksudnya, masing-masing dari kita pada hari ini tidak disuruh untuk terlalu sibuk mendengarkan diri sendiri dengan bermacam pikiran dan perasaan yang terkadang malah menghalangi atau menghambat kita untuk menemukan berkah. Tetapi firman Tuhan mengatakan, dengarkanlah Dia, Yesus Tuhanmu. Dia ingin berjalan bersama Anda hari ini melalui seluk-beluk kehidupan dalam pelayanan, pekerjaan, dan bahkan penderitaan. Mendengarkan Yesus berarti mendahulukan kehendaknya terjadi dalam hidup kita, sebab Ia bersabda, berdirilah, jangan takut. Saudara-saudariku, semoga kehidupan Anda, pekerjaan Anda, dan juga segala aktivitas Anda diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.